Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panitia Senadimas yang ke-6 Universitas Pendidikan Ganesha atas kesempatan yang diberikan dalam mempresentasikan artikel kegiatan pengabdian kepada masyarakat program Desa Binaan di tahun 2021 dengan judul pendampingan usaha kecil kreatif kelompok sadar wisata Desa Sambangan dalam upaya membangkitkan perekonomian di masa krisis pandemi COVID-19. Saya Ingrid Subirta dan anggota dari kelompok ini, Ketua ini dan Ikomang Gede Sukawijana. Baiklah Bapak Ibu, adapun yang melatar belakangi daripada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa Desa Binaan ini adalah yang pertama adalah dampak daripada pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kita rasakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Pertama dalam kaitannya dengan pemberlakuan PPKM. Jadi sudah otomatis aktivitas pariwisata dan aktivitas perekonomian masyarakat itu sangat menurun secara drastis. Nah, sampai saat ini dari catatan data statistik bahwa secara nasional kita sempat mengalami perekonomian yang melemah sampai pada angka minus 5%. Kemudian pada saat ini juga di Desa Sambangan, masyarakat sekitar Desa Sambangan masih memiliki harapan yang sangat besar, terutama terkait dengan kembalinya aktivitas pariwisata atau kembalinya pariwisata ini masih sangat diharapkan oleh masyarakat untuk bisa berlangsung dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan itu pula, setelah sekian lama, hampir memasuki tahun yang kedua, jadi belum ada tanda-tanda memang yang mengindikasikan kembalinya aktivitas pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan aktivitas perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah melalui usaha kecil berbasis sumber daya alam. Atau dalam hal ini, dalam bentuk olahan hasil pertanian misalnya. Ya. Atau beberapa potensi sumber daya yang perlu kita manfaatkan sebagai sumber untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Jadi hal ini perlu dikembangkan salah satunya untuk menjadi panganan tradisional yang siap dipasarkan atau dijual untuk menunjang perekonomian masyarakat. Termasuk juga membangkitkan usaha kreatif. Ya. Bagaimana masyarakat itu yang masih menginginkan bahwa pariwisata ini masih bisa kembali dengan normal, masyarakat dalam hal ini menuntut atau menginginkan adanya penyediaan produk-produk kerajinan penunjang pariwisata yang ada di Desa Wisata Sambangan. Kemudian untuk itu kita ketahui melalui hasil observasi ya awal di sana bahwa masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan baru, keterampilan baru maupun hal-hal baru yang berkaitan dengan bagaimana aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat ini bisa berlangsung walaupun di masa pandemi. Termasuk juga bagaimana nanti ke depan secara berkelanjutan masyarakat bisa menyiapkan beberapa hal terkait dengan penunjang pariwisata, contohnya bagaimana menyiapkan oleh-oleh yang bersumber dari hasil kerajinan masyarakat setempat. Contohnya misalnya baju kaos, kemudian panganan tradisional yang bisa dibawa secara baik oleh para wisatawan. Nah, untuk itu maka dalam kegiatan ini dirancang beberapa bentuk pelatihan dan pendampingan tentunya terkait dengan usaha kecil kreatif penunjang pariwisata maupun penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Nah, tentunya ya memang kegiatan itu berbasis pada sumber daya alam, terutama
yang berkaitan dengan sumber daya pertanian atau hasil-hasil pertanian yang dapat dimanfaatkan secara baik untuk panganan tradisional atau penyiapan kebutuhan penunjang pariwisata. Kemudian pelatihan terkait dengan pemasaran di era digital atau pemasaran yang berbasis digital. Kemudian di samping itu diperlukan kerjasama aktif dan berkelanjutan antara masyarakat Desa Samangan dengan pihak luar, seperti salah satunya adalah dari perguruan tinggi. Nah, itu yang melatar belakangi kegiatan Desa Bina ya, Bapak Ibu. Nah, metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pertama observasi di lingkungan desa setempat, kemudian melakukan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat yang secara langsung memang terlibat dalam kegiatan pariwisata yang sangat terdampak pada saat ini. Kemudian selanjutnya kami menentukan topik bersama-sama dengan masyarakat setempat, termasuk bagaimana menentukan materi pelatihan yang dibutuhkan. Nah, seperti tadi sudah ada bahwa materi yang dibutuhkan itu adalah salah satunya terkait dengan bagaimana mengolah hasil-hasil pertanian menjadi panganan lokal yang siap dijadikan sebagai produk kreatif ya, atau industri kecil kreatif. Salah satunya sebagai penunjang pariwisata ke depan. Kemudian selanjutnya kita menyusun materi pelatihan karena kita sudah sepakati bahwa pelatihan ini akan mengambil materi terkait dengan pengolahan panganan tradisional bersumber pada bahan alam, dan juga pelatihan membuat masker dan membuat baju kaos yang berisikan sablon yang bergambarkan atau bertuliskan Desa Samangan maupun objek-objek wisata. Nanti tekniknya pelatihan itu akan kami jelaskan. Kemudian yang ketiga melakukan pelatihan, yaitu berupa pemberian teori kepada masyarakat dan juga melaksanakan praktek, dan yang terakhir metodenya adalah metode pendampingan. Nah, hasil kegiatan yang kami peroleh dari kegiatan Desa Binaan ini, yaitu kami laksanakan pada hari Minggu 18 Juli tahun 2021, dilaksanakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pembuatan pangan lokal yang berbahan dasar dari produk pertanian setempat. Ini memanfaatkan membuat ladrang atau stik mokap spirulina, kemudian donat spirulina, kemudian manisan mangga dan dodol mangga. Jadi semua bahan-bahan ini sebagian besar diperoleh dari desa setempat. Kemudian pembuatan baju kaos dan masker dengan hiasan sablon yang sederhana dengan menggunakan transfer paper. Jadi teknik sablon ini sangat sederhana, hanya menggunakan transfer paper, kemudian baju kaos yang relatif murah, kemudian ditambah dengan setrika. Jadi masyarakat yang berkunjung ke sana atau wisatawan yang berkunjung ke daerah setempat dapat mengambil foto di spot-spot foto yang ada di desa wisata. Kemudian foto yang mereka peroleh itu mereka bisa kirim ke salah seorang gitu untuk bisa dibuatkan baju kaos yang bergambarkan foto yang mereka ambil di spot-spot objek wisata di Desa Samangan, seperti misalnya di air terjun Aling-Aling gitu misalnya. Di foto itu bisa diabadikan di baju kaos mereka. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pendampingan pemasaran online. Nah, ini kita melibatkan mahasiswa dari mahasiswa pendidikan teknik informatika maupun mahasiswa PKK untuk memberikan materi pemasaran online. Kemudian kegiatan ini berlangsung dengan baik, itu artinya 100% dari 12 orang peserta telah memiliki pemahaman. Jadi pemahamannya sangat bagus sekali dan langsung mempraktekkan materi yang diberikan pada saat pelatihan tersebut. Dan hasilnya dapat dilihat seperti pada contoh gambar yang kami sajikan di bawah ini. Nah, dilihat dari segi respon peserta 12 orang itu 100% sangat baik ya, dan menginginkan pelatihan seperti ini bisa berlangsung kembali di kemudian hari. Itu hasil yang bisa kami peroleh. Kemudian kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami berikan. Yang pertama adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat membantu mencarikan solusi ya kepada masyarakat
dalam menemukan solusi dan aktivitas perekonomian di masa pandemi. Jadi melalui pelatihan usaha kecil kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan hasil pertanian yang secara lokal diperoleh. Kemudian kesimpulan yang kedua, pelatihan dan pendampingan ini sangat efektif membantu masyarakat untuk selalu menemukan solusi kreatif dan produktif dalam mengatasi permasalahan ekonomi, kemudian masalah pekerjaan maupun solusi penguatan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Contohnya tadi pembuatan kerajinan oleh-oleh untuk penyiapan pariwisata yang berkelanjutan di kemudian hari. Kemudian kesimpulan yang ketiga, keberlanjutan program desa binaan di desa wisata Sambangan ini sangat dibutuhkan, terutama melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat. Jadi untuk bersinergi agar dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di desa Sambangan dan sangat diperlukan kolaborasi dengan pihak luar, termasuk salah satunya dengan akademisi dari universitas dan tentunya juga dari campur tangan pihak pemerintah daerah. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Selanjutnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada panitia Senadimas yang 6 Universitas Pendidikan Kanasa di tahun 2021. Om Santi Santi Santi.